Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku. Belajar mencintai dalam ikhlas dari Hinata Hyuga. Kita semua tahu bahwa Hinata itu dari kecil udah kagum melihat Naruto. Walaupun pada saat itu gak banyak tuh perempuan yang memperhatikan Naruto. Semua mata terpesona dengan ketampanannya Sasuke, tapi tidak dengan Hinata. Alasannya mungkin cukup sederhana, karena Naruto, Hinata itu termotivasi untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Karena Naruto juga, Hinata tuh yakin bahwa dia itu nggak lemah. Seperti itulah cinta seharusnya, menguatkan. Hinata tuh nggak pernah mengutarakan bahwa dia itu cinta sama Naruto. Cintanya itu dalam ikhlas, debarannya tuh cuman dirinya dan Tuhannya yang tahu. Walaupun memang terlihat naif dan malu-malu, ya memang seperti itu seharusnya sikap perempuan. Mau kayak gimana lagi, itu memang fitrahnya. Banyak yang kaget karena Hinata tuh nggak terlalu sering masuk scene gitu kan, hadir dalam kesehariannya Naruto. Tapi kok tiba-tiba endingnya kenapa bukan sama Sakura, malah sama Hinata? Ya memang seperti itulah, yang selalu ada itu tidak menjamin bahwa lu tuh bakalan sama dia. Tapi kan kita nggak pernah tahu, nggak selalu ada secara fisik, bukan berarti nggak ada tuh adegan mendoakan, memperhatikan dari kejauhan, menjaga cintanya agar tidak layu, dalam arti nanti kalau misalkan pacaran yang ada malah jadi nggak bener dan kandas begitu aja. Ya seperti kebanyakan orang lah, yang endingnya bukan berending baik, malah kebanyakan rata-rata endingnya tuh buruk dan melahirkan banyak drama-drama yang nggak penting, bahkan merugikan masa depannya. Nah Hinata paham itu, dan Hinata tuh nggak pernah protes meskipun udah beberapa kali berkorban untuk Naruto. Tapi Narutonya nggak peka-peka, karena memang seperti inilah cinta, nggak memaksa. Hinata tuh hanya stay di satu tempat, fokus untuk memperbaiki diri dan nggak ngeliat kemana-mana, sekaligus mendoakan kebaikan untuk orang yang dicintainya supaya dijaga juga. Ya seperti itulah cinta dalam diam. Asiknya cinta dalam diam tuh kita tidak akan pernah menerima sebuah penolakan, sekaligus kita juga nggak pernah tahu jawabannya itu akan seperti apa. Tapi ya meski begitu, Hinata juga nggak cuma diem kok. Hinata juga melakukan sesuatu, begitupun juga dengan Naruto yang pada akhirnya sadar. Ketika apa? Ketika sosok yang paling ikhlas itu tiada, dalam arti mau diambil ke bulan. Baru kerasa ketulusan dan cinta sesungguhnya itu siapa? Hinata atau Sakura? Nah kejadian dalam hidup itu yang membuat Naruto tuh sadar ternyata sebegitu penting dan berartinya perempuan kayak Hinata tuh. Nggak terobsesi, tenang, nggak ngemis-ngemis perhatian juga. Dan yang paling jelas nggak ngungkit-ngungkit kalau dia itu trauma, tapi traumanya itu penyakit dibuat sendiri gitu. Nggak pernah belajar dari traumanya itu. Kan ada yang modelan kayak gitu, itu capek banget. Ya tapi emang dasarnya udah ditakdirkan berjodoh antara Naruto dan Hinata. Mau Toneri sekeren apapun punya privilege ke bulan, tetap aja endingnya Hinata ya tetap milik Naruto, dan Naruto ya tetap milik Hinata. Ini tuh bener-bener pembelajaran banget buat kita semua. Kita itu akan diberikan dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena kalau misalkan hanya sekedar apa yang kita inginkan, ya seperti itulah nasibnya Naruto yang mencintai Sakura. Akhirnya ya di dalamnya penuh dengan kepura-puraan dan rasa sakit yang bertubi-tubi. Kalau di kisah nyata tuh pasti sakit banget. Berjuang untuk orang yang salah tuh. Dan buat perempuan yang bisa ngambil pembelajaran dari cinta dalam ikhlasnya Hinata ke Naruto, kalian tuh nggak akan rugi. Dapat Naruto juga ya alhamdulillah, nggak dapet juga yang nggak rugi. Dibandingkan kalian harus terobsesi, nyakitin diri kalian, ngehancurin masa depan kalian, ataupun mengikuti keinginan laki-laki yang gak jelas, dalam arti belum tentu jadi suami kalian nantinya. Daripada diajak jadian dinikahin, enggak, itu kan lebih sakit. Atau jadian izin pulang, nggak taunya lamaran atau nikah sama laki-laki lain. Akhirnya apa? Yang muncul dendam dan lain sebagainya macamnya. Udah paling pas banget lah kayak Hinata, penuh dengan ketenangan, nggak tergesa-gesa. Banyak yang bilang naif atau malu-malu, ya nggak salah, memang fitrahnya perempuan tuh harus seperti itu. Itu yang membuat seorang perempuan tuh berharga, ya rasa malunya. Apalagi kalau misalkan udah bisa nerapin kayak Hinata nih, dan terus berprasangka baik sama Allah, nanti lihat, laki-laki yang bakal datang ke kehidupan kalian tuh bukan laki-laki kaleng-kaleng, bahkan bukan laki-laki deh, pria. Dan itu adalah sebuah tanda jika ada seorang pria yang langkahnya itu dipermudahkan menuju kamu, itu artinya pria tersebut datang bersama Tuhannya. Makanya sabar aja dulu, fokus aja dulu memperbaiki diri. Gak usah terpengaruh bucinnya orang-orang yang belum pada waktunya. Toh kalian juga nggak tahu kok
di belakang layarnya itu seperti apa. Percaya deh, lebih baik fokus sendiri, banyak belajar, dan ingat, akan selalu ada surprise untuk orang-orang yang sabar. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, sampai akhirnya cinta itu dipertemukan oleh yang maha cinta. Jadi nggak perlu tuh jadi cewek cegil yang terobsesi ngejar mati-matian sampai ngerusak diri, sampai nyakitin diri sendiri tuh nggak penting. Kuncinya jangan memaksa, jangan terobsesi, cinta dalam ikhlas, cinta dalam diam, dan dalam diam jangan dikata gampang. Laki-laki mah berjuang itu jelas berjuang gitu. Nah, perempuan sebenarnya memendam perasaan, itu luar biasa debarannya gitu kan. Nih kira-kira dia bakal dateng gak ya? Gimana kalau gua keburu dijodohin? Itu berkecambuk dalam diam itu. Tanya deh sama perempuan rasanya tuh gimana. Cuman karena sadar kalau misalkan pacaran nanti nggak bagus juga. Tapi kuat gak sih laki-laki ini tuh nggak pacaran dan dia fokus gitu sama karirnya, sama apanya. Baru nanti dia datang lagi ketika emang udah bener-bener. Itu luar biasa. Makanya Naruto tuh datang ketika Hinata udah siap dengan segala sesuatunya, dan Hinata juga bilang ke Naruto ketika Naruto udah siap dengan segala sesuatunya. Makanya pas banget, yang satu anggun, yang satunya humoris. Dan untuk Naruto juga yang ngejar terus-terusan tapi nggak mengunjungkan hasil dari Sakuranya, itu juga pelajaran bagi Naruto bahwa ternyata lu lebih mengutamakan mengejar makhluknya. Nah, gua kasih dah sama lu bagaimana rasa sakitnya berharap sama selain aku. Nah, berharap dia sama manusia. Sakit gak lu? Sakit. Tapi untung Naruto tuh bisa ngambil pembelajarannya. Ketika dia nggak berhasil mendapatkan Sakura, ternyata dia mendapatkan yang jauh lebih baik daripada Sakura. Siapa? Hinata. Apakah Sakura tidak baik? Enggak juga. Sakura bisa menjadi baik di versi pasangannya yang lain. Makanya ini terutama untuk diri gue pribadi nih, fokus aja kayak Naruto, jangan terlalu serius-serius juga sama kehidupan, bercanda lah dikit, dan tenang aja seperti Hinata. Mau perempuan di luar sana jadi cegel, jungkir balik, caper dan lain sebagainya macamnya, kalau dia dijodohin buat lu, ya akan buat lu kok. Kalau enggak ya emang berarti bukan jodohnya. Simple, tenang, ikhlas, dan lebih aman untuk keamanan diri sendiri. Yang satunya penuh dengan perjuangan, yang satunya penuh dengan kelemah lembutan, yang satunya menguatkan, yang satunya lagi menenangkan. Sungguh korelasi yang pas untuk dua insan yang saling mencintai karena Allah di era gempuran sosmed yang begitu banyak kepameran ataupun selebrasi yang berujung jawab sendiri. Bang, cewek kayak Hinata nggak cuma di anime doang kan? Ya ada lah, ada banget tuh. Lihat chapter 102 nih di konten gua. Beliau adalah salah satunya role model buat perempuan-perempuan. Pertanyaannya bukan kayak gitu. Lu sendiri pantas gak dapet perempuan nuntut-nuntut kayak Hinata? Kitanya aja nih, gua nih kayak Naruto nggak? Makanya ayo pelan-pelan perbaiki diri. Karena semua orang itu sibuk mencari yang terbaik sampai lupa menjadikan dirinya terbaik. Kebanyakan pengen ini pengen itu, tapi memantaskan dirinya nol. Gimana Allah mau mendatangkan yang terbaik? Kitanya aja masih doyan melakukan hal-hal yang buruk. Dor.